Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ta'aruf, bedah kitab Kyai Imad mengenai tentang ta'aruf, yaitu lil mubtadiin, pengenalan bagi pemula fi suluki tasawuf, dalam menempuh tasawuf. Oke, sekarang sudah di halaman 7 teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menyimak dari awal, bisa di playlistnya dilihat ya. Oke, sekarang sudah halaman 7. Lafadznya adalah ini sudah semua. Nah, lafadznya adalah waqalallahu ta'ala. Oke. Itu dari waqalallahu tabaraka wa ta'ala, ulang dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain. Amin. Qalallahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Al-Imran 18. Oke. Telah menyaksikan Allah annahu sesungguhnya kelakuan la ilaha illa, tidak ada Tuhan illahu kecuali dia, yaitu Allah, wal malaikatu dan malaikat, wa ulil ilmi dan orang yang memiliki ilmu. Jadi urutan orang yang alim yang memiliki ilmu itu urutan ketiga, disandingkan ke malaikat dan Allah ya. Ini ulul ilmi, tegasnya itu luar biasa ulul ilmi ini. Qaiman, melaksanakan bil qisti, dengan adil. Al-Imran 18. Waqalallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Al-Mujaddalah 11. Allah bakal mengangkat orang-orang yang beriman minkum, dari kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajatin, beberapa derajat. Orang yang utul ilma lagi, orang yang alim lagi, ilmuwan, kiai, dokter, dan lain-lainnya. Itu ulul ilmi ya. An Muawiyah, dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Siapa saja yang dikehendaki Allah bihi, dengan ilmu, khairan, satu kebaikan, kemudian yufaqihu fid din, maka memberikan pemahaman Allahu kepadanya fid din, di dalam agama. Jadi jika Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah akan memberikan ilmu fikih gitu ya, pemahaman dalam sebuah agama. Rawahul Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan kepada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Darda'i, dan dari Abi Darda, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah, baginda Rasulullah, yaqulu, ia bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, dia ya, yaltamisu fihi ilman, ia mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan, maka Allah akan mempermudahkannya, lahu baginya, tariqan, jalan, ilal jannati, menuju surga. Jadi konsekuensinya ketika kita ingin pinter, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ta'asub, fanatik buta kepada seseorang, maka Allah akan mempermudahkan menuju jalan ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya, li talabil ilmi, bagi santri yang mencari ilmu. Ridon, karena ridho, bima yasna'u, dengan apa-apa yang ia kerjakan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatal hitani fil ma. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, la yustaghfaru, iku diampunkan, dimintakan ampun, lahu bagi si alim itu, man, seseorang, fisaman, seseorang, atau man yaitu makhluk, fisamawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Orang yang alim itu senantiasa diminta ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, katanya, ini kata makhluk langit dan makhluk bumi, ampunkan dia, orang yang alim. Ini yang alim-alim sungguhan ya, bukan yang ngaku-ngaku Gus, kemudian Gus-Gusan atau Habib-Habiban. Emang bener Habib beneran dan Gus beneran gitu, alim gitu, nggak Habib-Habiban, nggak Gus-Gusan gitu. La yustaghfaru ya, semuanya bakal meminta ampun man kepada seseorang, man seseorang, makhluk fis samawati, yang ada di langit, wal ardh, dan bumi, hatal hitani, bahkan ikan pun, fil ma'i, di dalam air, meminta ampura ke Allah bahwasannya ini benar-benar orang yang alim. Wa fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamari ala sairil kawakib, dan keutamaan orang yang alim di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan mengalahkan seluruh bintang. Ya, bintang kan redup ya, tapi bukan kan terang, meskipun banyak itu bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya,
dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Li'anal anbiya lam yurathu dinaron, karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan tidak mewariskan dirham. Innama warathu al-ilma, bahwasannya mereka para al-anbiya mewarisi ilmu, pengetahuan. Faman akhadzahu akhadza bihadzin wafirin, dan barang siapa seseorang yang mengambil ilmu, maka ia memiliki bagian yang sangat penuh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Oke. Wa an Anasin annahu qol, dan dari Anas radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Anas qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tajidu asy-syarifa syarafan wa tarfa'u al-mamluk hatta yudrika madarikal muluk. Sesungguhnya hikmah, wisdom, aforisme itu akan menambahkan kemuliaan. Syarafan, benar-benar mulia. Orang yang terus bertambah hikmahnya, santunnya, hilimnya, sabarnya. Orang yang alim kan harus seperti itu, bertambah terus syarifnya. Wa tarfa'u al-mamluk, dan bahkan meningkat kepemilikannya, hatta yudrika madarikul muluk, sehingga dia dapat mencapai ya derajat muluk, derajat kerajaan ya. Rawahu Abu Naim fil Hilyah bi isnadin dhaif. Sayangnya sanad ini kata Abu Naim yang dikutip oleh Kiaimat ya dhaif gitu. Oke, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalun nasi minal mu'min al-alim. Paling utama-utamanya manusia adalah al-mu'minu al-alim, yaitu orang mukmin yang alim. Alladzina in uhtija ilaihi nafa'a. Jika dia dibutuhkan, maka dia memberikan manfaat. Wa in istagna anhu ugniya nafsahu. Jika dia diberikan kecukupan, maka kecukupannya itu yang mencukupi dirinya sendiri atau orang lain. Itu namanya alim yang afdol ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Paling dekat-dekatnya manusia dari derajat kenabian, kata Nabi, ahlul ilmi, yaitu ahli ilmu. Alimnya bener-beneran ya, bukan yang lagi viral sekarang Gus ya. Wal jihad, dan jihad yang kedua statusnya jihad. Oke, yang pertama tetap orang yang alim. Amma ahlul ilmi, adapun ahlul ilmi, fadallu, mereka memberikan petunjuk an-nasa, kepada manusia, ala ma ja'at bihi ar-rusul, terhadap apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul beliau sampaikan dengan benar, tidak serampangan, tidak menafsirkan secara sembrono ya. Itu namanya ahlul ilmi, menunjukkan membawa manusia ke Allah. Wa amma ahlul jihad, dan adapun ahlul jihad, fajahadu bi asyafi, maka dia berjihad dengan perkakas pedang-pedang mereka, ala ma ja'at bihi ar-rusul, atas apa yang telah dibawa oleh rasul-rasul juga seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilah aisaru min mautil alim. Matinya satu qabilah itu lebih mudah daripada matinya satu orang yang alim. Qabilah itu kan banyak ya, minimal ya angka qabilah di sini 300 atau 1000 lah. Tapi satu orang yang alim itu lebih dirugikan ketika beliau meninggal. Gus yang alim, Habib yang alim itu lebih dirugikan satu meninggal daripada 1000 netizennya gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama bidami syuhada. Nanti bakal ditimbang nih pada hari kiamat tintah-tintah para ulama dengan darah-darah para syuhada, kata Kiaimat. Mengutip hadis Kanjeng Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Intinya, barang siapa yang belajar fikih, memahami ilmu Allah azza wa jalla, kafahullahu, maka Allah akan mencukupkannya, ma'aham, mau sesuatu yang ia inginkan, warazaqahu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya, min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Oke, ada berapa menit nih teman-teman? 10 menit, dikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahimu inni alimun wa hibbu kulla alim. Kata Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku alim, maha mengetahui. Alim maha mengetahui. Ibu, saya mencintai kulla alim, setiap orang yang berilmu, setiap orang yang alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Orang yang alim, benar-benar gus-gusan, habib-habiban yang benar, gus-gusan benar yang alim, itu adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salah satul anbiya summal ulama summa syuhada. Ya. Bakal bisa mensyafaati pada hari kiamat salah satun, yaitu 3 orang, salah satun ya. Yang pertama al-anbiya, para nabi, summal ulama, ulama orang yang alim bisa memberikan syafaat. Gus beneran, kiai beneran, habib beneran, ulama beneran. Summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid dalam peperangan atau membela agamanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin bi syai'in afdala min fiqhin fid din. La faqihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abidin. Wa likulli syai'in imadun wa imadu hadha dini al-fiqhu. Tidak ada mamin abdillah, tidak ada satupun hamba Allah bisyai'in dengan sesuatu afdola yang lebih utama, atau afdolu yang lebih utama min fikhin daripada dia memahami fikih di dalam agamanya. Orang ahli fikih yang satu orang ahli fikih itu lebih ditakuti terhadap setan daripada ahli ibadah. Pada 1000 ahli ibadah, 1000 ahli ibadah setan nggak takut, tapi satu orang yang alim itu bikin kerok setan. Walikulli syai'in imad, dan bagi setiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama adalah fikih. Kata kayak Imad, pas amat ya. Oke. Wa qala alaihi salatu wasalam naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Kebaikan dunia dan akhirat itu ya bersama ilmu. Kan kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmu. Waman aral akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kedua-duanya harus sinkron. Wa syarafu dunya wal akhirah ma'al ilmi. Dan mulianya dunia dan akhirat ya bersama ilmu. Ngaji gitu kan. Jangan punya ngajar aja tapi enggak ngaji. Wal alimil al wahidi akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Dan orang yang alim yang satu lebih besar dari kacamata keutamaannya di sisi Allah Ta'ala daripada 1000 orang yang mati syahid. Wa qala alaihi salatu wasallam innallaha khalaqa tahtal arsy madinatan maktuban ala babiha manzaru al ulama'a fa ka'anna mazaru al anbiya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menciptakan di bawah arsy itu kota yang tertulis di pintunya manzaru al ulama. Jadi tertulis pintunya dengan judulnya manzaru al ulama fa ka'anna mazaru al anbiya. Kalian sowan ke ulama, maka seperti sowan ke Kanjeng Nabi, ke para nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanatin. Duduk sesaat di sisi orang yang alim, Gus Baha gitu kan, Pak Quraisy Shihab, itu lebih dicintai kepada Allah daripada ibadah 1000 tahun. Bayangkan ibadah 1000 tahun sampai kaki encok, jidat berdarah-darah, itu lebih baik duduk ya sementara sesaat dengan para ulama. Konsekuensinya lebih besar ya kalau misalnya bergaul sama ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min mu'minin yahzanu bi mautil alim illa katabahu Allah taala lahu thawabu alfi alimin wa alfi syahidin. Tidak ada satu orang yang mukmin yang sedih dia tentang ditinggal oleh kematian orang yang alim. Jadi kita ada orang yang alim dia sedih, meninggal dia sedih, konsekuensinya kecuali Allah menulis lahu padanya ganjaran 1000 orang yang alim dan 1000 orang yang mati syahid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wasallam mautul alim mautul alam. Matinya orang yang alim yaitu matinya alam. Wa qala alaihi salatu wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang kata Nabi satu zaman atas umatku mereka lari kabur daripada ulama dan ahli fikih. Fayabataliyahumullahu bisalasil baliyatin. Maka Allah menguji mereka dengan 3 ujian. Awalaha atau awalaha yarfa'illahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah mengangkat keberkahannya dari usaha mereka. Wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah bakal memberikan kuasa kepada manusia tersebut, diutusnya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang suka korupsi, mengintimidasi, menaikkan pajak, mengkayakan diri sultannya. Nah, yang kedua ini sudah terbukti ya. Yang pertama sudah terbukti ya, kerja tiap hari tapi tidak berkah. Yang ketiga, wasali satu yakhrujuna mindan dunya bighairi iman. Yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia mati tanpa membawa iman. Wa ghairiha.
minal ahadithi al-warida min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi fadilatil ulama, mengenai tentang keutamaan para ulama. Wa jami'i ma warada anhu haqqun alaihim ay ya'malu bi amali tasawuf hatta la yakuna al-amilu bihi zindiqan bi jahalatihi ma yajibu alaihi minal mafrudat wa la yastagilu bihi anha fadlun waqtararun. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.